Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, masih bulan Syawal ini, 1444 Hijriah. Yang aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Di bulan Syawal ini kita masuk pembahasan ke-9, kuliah membahas vendor dan alat penambat. Apa itu vendor dan alat penambat? Ini luas saja yang kita bahas tentang vendor dan alat penambat. Macam-macam vendor, bagaimana perencanaan vendor, dan juga macam-macam untuk jenis-jenis penambat. Yang pertama dijelaskan tentang vendor dan alat penambat. Nah, kapal kalau merapat ke dermaga itu, ya tentunya kecepatannya mengecil ya. Kalau tidak mencapai 0 pada saat yang mendekati pelabuhan, maka akan terjadi benturan antara kapal dan dermaga. Nah, walaupun kecepatan kapal kecil pada saat menambat di dermaga, tapi masanya kapalnya itu ada yang besar. Jika kapal ini berbenturan dengan dermaga, maka akan mengakibatkan ada energi yang terjadi pada benturan antara dermaga dan kapal. Dan juga tergantung kekuatan kapal yang menabrak. Kalau kecil, ya kecil. Kalau besar, tenaganya, kecepatan akan besar dari kemungkinan kerusakan. Akan terjadi benturannya. Untuk menghindari kerusakan pada kapal maupun dermaga, karena benturan tersebut, maka di dermaga itu di depannya ditaruh bantalan. Bantalan tersebut berfungsi sebagai penyerap energi benturan. Jadi dengan adanya bantalan tersebut, kerusakan pada dermaga dan atau kapal ya, tidak terjadi. Nah itu, bantalan yang ditempatkan di depan dermaga itulah yang disebut dengan vendor. Bisa dilihat di dermaga ada bantalan-bantalan namanya vendor. Nah, jadi vendor itu yaitu perangkat yang digunakan untuk meredam benturan yang terjadi pada saat kapal akan merapat ke dermaga atau pada saat kapal yang sedang ditambatkan tergoyang oleh gelombang atau arus yang terjadi di pelabuhan. Peredaman ini dilakukan dengan menggunakan bahan elastis, biasanya terbuat dari karet. Nah, seperti ini di kapal, kalau ini contohnya di dermaga. Ya, pernah lihat ya di dermaga dan juga di kapal ada. Itulah namanya vendor. Ada beberapa tipe vendor ini. Ada vendor dari kayu, vendor kayu gantung. Ini berupa batang-batang kayu yang dipasang horizontal ataupun vertikal. Jadi ada vendor dari kayu yang digantung pada sisi dermaga. Ini contohnya, panjang vendor sama dengan sisi atas dermaga sampai muka air. Vendor ini mempunyai sifat untuk menyerap energi, sama dengan vendor lainnya. Ada vendor tiang pancang kayu. Nah, ini ditempatkan di depan dermaga dengan bimbingan 1:24. Satu horizontal, 24 vertikal. Ini akan menyerap energi juga karena defleksi yang terjadi pada waktu benturan antara kapal dan dermaga. Ini contohnya. Vendor kayu yang berupa tiang pancang dilengkapi dengan balok pemanjang. Ya, tiang kayu dipasang pada setiap seperempat bentangan. Seperempat bentangan dipasang dulu. Vendor kayu yang dipasang pada tiang pancang dari besi profil. Pasangan vendor. Di belakang tiang besi dipasang balok profil memanjang. Balok profil memanjang. Antara tiang dan sisi atas dermaga diberi bantalan kayu. Ini menyerap energi.
fender kayu. Nah, di depan fender ditempatkan balok apung yang berfungsi untuk menahan kapal. Jadi benturannya dengan dermaga bisa diminimalisasi, bisa diminimalkan. Dan membantu mendistribusikan beban sepanjang sistem fender ini. Balok apung diikatkan pada fender dengan menggunakan kabel baja. Balok apung. Ini ada balok apung. Kemudian ada fender karet juga. Ini pernah lihat untuk paling sederhana, hanya digunakan pada ban-ban luar mobil. Ban mobil diikat ya, ditaruh di pinggir kapal biasanya. Kalau ke pelabuhan akan bisa dilihat ada fender samping kapal. Jadi ban mobil digunakan untuk kapal-kapal kecil. Ada fender karet tabung silinder, ada fender karet rekin dan sebut tipe 5. Nah, pakai tipe 5. Nah, ini fender karet tabung silinder ya, yang pertama antara garis fender karet. Nah, ini dia digantung secara melengkung pada dermaga dengan menggunakan ranting. Ranting lempung dia. Karet ya. Yang kedua rekin. Ini ada plat baja yang terbuat berlapis-lapis dengan karet. Plat baja dengan karet. Kayu juga. Yang menggunakan karet, ini juga dengan karet Seibot tipe 5. Bila dari perkembangan kapal, ada kapal tanker. Ukurannya sangat besar, dibuatlah seperti ini yang biasa digunakan Pak ya? Ya, ini bisa dilihat di pelabuhan Ilong Kabila. Nah, ada karetnya tipe 5, tipe V. Kapal besar. Yang bisa dilihat di kapal pelabuhan Ilong Kabila. Ini double lagi. Dibuat fender Seibut. Jadi satu. Jadi kemampuan menyerap energi 2 kali lipat. Ada fender gravitasi. Ini digantung sepanjang dermaga, dibuat dari tabung baja di 3 ton. Jadi pelindung kayu dengan berat 15 ton. Ini gambarnya. Apabila terbentuk kapal, fender akan bergerak ke belakang dan ke atas. Nah, kecepatan kapal dapat dikurangi. Kita dorong dia. Bawa komanya. Ini jarang dilihat ya. Nah, tidak ada di look. Fender baja. Ini yang lainnya, tipe fender lainnya. Ini ada pada gambar pertama tadi, differential fender, dan arch fender. Ini mirip tipe V, silinder fender, untuk silinder, super cell fender, super arch fender lebih besar lagi, Smartcraft fender ini. Ya. Selanjutnya perencanaan fender. Nah, dalam perencanaan ini kapal merapatkan dermaga itu dianggap membentuk sudut 10 derajat. Kapal bermuatan penuh dan 10 derajat. Jadi miring dia, biasanya miring. Merapatkan dermaga. Nah, pada saat merapat, posisi depan kapal ini membentur fender. Hanya setengah dari bobot kapal yang secara efektif menimbulkan energi benturan. Ya, diserap oleh fender dan dermaga. Karena benturan tersebut, maka fender memberikan gaya reaksi F. Apabila D adalah defleksi fender, maka terdapat hubungan. Ya. Sp2E sama dengan Sp2FD. F kayak bentur yang diserap sistem fender, dan ini defleksi fender. Ada juga V, komponen kecepatan
W bobot kapal, G gravitasi. D sama dengan W per 2 GD kali V kuadrat. Gaya benturannya. Selanjutnya, posisi daerah yang dilindungi. Tipe dan penempatan fender pada sisi depan dermaga ini harus dapat melindungi dan tentunya menyerap energi benturan dari semua jenis dan ukuran kapal untuk berbagai elevasi air, tinggi air rendah dan pasangnya, air rendah dan ya, tinggi dan rendah, pasang dan surut. Nah, ini fender dapat melindungi dermaga terhadap benturan kapal besar, dan untuk kapal kecil fender tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk kapal kecil karena pendek ya fendernya, cuma di sini fendernya, tidak sampai ke muka air. Nah, kalau ini sampai ke muka air, ini lebih panjang fendernya dan dapat melindungi dermaga terhadap benturan baik kapal dari yang besar maupun yang kecil dari berbagai ukuran. Nah, ini dari arah horizontal, ya. Karena ini kapal, antara fender harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontak langsung antara kapal dan dermaga. Dan yang saya lihat ini fender luas, dan jaraknya ditentukan L. Dan rumusnya L. Ini akar R kuadrat dari jarak kelengkungan sisa saluran kapal ini depan kapal dikurangi R kurang H kuadrat. Ya, dari kelengkungan sisa kapal dikurang dengan tinggi fender. Itu dapatkan L. Jaraknya ini. Nah, selanjutnya alat penambat. Nah, alat penambat ini gambarnya. Nah, ini alat penambat kapal. Tadi fender, sekarang alat penambat. Yaitu suatu konstruksi yang digunakan untuk yang pertama mengikat kapal pada saat berlabuh agar tidak terjadi pergerakan kapal oleh gelombang, oleh arus air dan angin, dan juga menolong kapal agar tidak terputar, tidak terputar. Nah, alat penambat ini bisa diletakkan di darat atau dermaga dan juga di dalam air, dilempar jangkarnya biasanya. Nah, menurut macam konstruksinya, alat penambat dapat dibedakan 3. Boulder, alat pengikat, nah ini boulder alat pengikat digunakan sebagai tambatan kapal yang berlabuh. Nah, diikatkan tali, dipasang pada haluan kapal ya, di depan kapal, buritan dan badan kapal ke dermaga. Boulder diletakkan pada sisi dermaga dengan jarak antara 15 sampai 25 meter. Boulder alat pengikat. Ini jenis boulder. Ikat tali di sini. Ada dolphin, ini konstruksi untuk menambatkan kapal tanker berukuran besar. Ini biasa digunakan bersama-sama dengan pier dan wharf. Ini jenis dermaga, sudah pelajari sebelumnya, pier dan wharf ini dermaga. Dolphin banyak digunakan pada pelayanan bongkar muat barang curah. Nah, dolphin dibedakan menjadi 2 macam, dolphin penahan dan dolphin penambat. Nah, Bursting dolphin penahan itu punya ukuran lebih besar. Lengkapi fender untuk menahan benturan dan boulder menempatkan tali. Dolphin penambat, mooring dolphin digunakan sebagai tambatan saja, diletakkan di belakang dermaga dan dilengkapi dengan boulder. Dari sisi konstruksi, dolphin dibedakan menjadi ada dolphin lentur. Ini terdiri sekelompok tiang kayu, ada besi, ada beton, 3 atau 7, 15 atau lebih diikat menjadi satu menggunakan kabel baja. Bisa digunakan oleh kapal-kapal kecil. Cuma lebar muatannya 5. Satuannya DWT ini lebar. Ada dolphin kaku, ini tiang pancang kayu. Ada baja, ada beton, atau sel turap dilengkapi dengan fender. Contoh-contohnya. Apabila kapal yang bertambah cukup besar, maka digunakan senjata kapal yang dibuat dari flat beton tebal. Yang didukung tiang-tiang baja dipancang secara vertikal dan miring. Ini dolphin kaku dari beton, dolphin kaku dari kayu, dolphin kaku dari sel turap baja. Ada juga pelambung penambat
mooring buoys. Pingpung penambat ini berada dalam kolam pelabuhan atau di tengah laut. Kapal yang akan melakukan bongkar muat barang tidak selalu bisa merapat ke dermaga. Mungkin digunakannya dermaga ini atau diperbaiki. Nah, jika kapal berada di luar lindungan pemecah gelombang, kapal bisa berlabuh dengan cara membuang jangkarnya. Tapi tentunya tidak selalu tenang, oleh karena itu kapal dianjurkan berlabuh dalam lindungan pemecah gelombang. Jadi terlindung. Misalnya di Tanjung itu juga terlindung kan? Tidak masuk gelombang situ. Jadi Tanjung itu dianggap pemecah gelombang. Tidak masuk gelombang. Ya. Dan mengingat luas daerah yang lindungan pemecah gelombang terbatas, maka kapal yang berlabuh itu menggunakan jangkarnya. Dan kalau menggunakan jangkarnya, ini bisa berputar 360 derajat. Ya. Ini bisa mengganggu kapal lainnya. Jadi dia membutuhkan tempat yang luas. Bisa berputar 360 derajat dari jangkarnya. Selain sebagai pengikat kapal, dapat juga berfungsi sebagai penolong untuk berputar kapal dan membantu pengereman. Pelampung penambat tidak bisa untuk berputar juga dan pengereman. Penambatan kapal dapat dilakukan dengan jangkarnya sendiri atau dengan sebuah pelampung atau sekelompok pelampung maupun kombinasi dari kedua. Untuk jumlah pelampung tergantung ukuran kapal, ukuran arus, gelombang, dan keadaan dasar laut, serta pertimbangan ekonomi, murah atau mahal. Demikian materinya. Soal silakan dikerjakan di Google Form, baca soalnya, kemudian dibaca lagi materinya, ulang. Kan diharapkan bertambah lagi wawasannya karena materinya diulang lagi, dibaca. Jawab soalnya, dan tentunya untuk memperoleh jawabannya ada di materi. Silakan diklik lagi membaca contohnya materinya. Ya, klik dulu. Tidak terbuka. Ini soalnya, nanti Anda bisa klik soalnya. Jadi bisa dikerjakan. Karena sekarang sudah terbuka, tidak terkunci lagi. Kalau sudah buka, jadi tiap bulan ini harus dipilih, kalau tidak dikunci. Jadi dari sekarang, sampai 1 bulan ke depan, kemarin, kan 1 bulan ke depan, kemarin tanggal 3, di bulan depan juga awal bulan akan terkunci kembali. Sebaiknya dikerjakan tugasnya. Kemudian terakhir, kita tutup dengan pengembangan karakter ya. Kita melihat karakter kita apakah sudah sama dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Kita bahas kisah Nabi ini secara singkat, di mana beliau adalah juru bicara para Nabi. Jadi fasih orangnya, pintar bertutur kata. Yang Allah berikan kemampuan yang lebih kepada Nabi Syuaib. Beliau berdakwah dengan kemampuan argumentasinya kepada kaum Madian di perbatasan Syam. Kalau jago berdiskusi, jago berdebat. Nah, masyarakat saat itu kaum Madian mereka menyembah pohon namanya Aikah. Di dalam hutan ada pohon mereka sembah. Nah, ini Allah firman dalam Al-Quran diperintahkan dalam surat Al-Isra ayat 35 agar sempurnakan takarannya. Menimbang itu harus adil ya. Apabila kamu menakar, menimbang dan timbanglah dengan neraca yang benar. Nah, ukurannya harus benar. Tapi masyarakat Madian saat itu mereka malah berbuat curang. Mereka terbiasa. Mereka senang berbuat curang. Mereka merasa untung walaupun temannya tidak untung, rugi. Dan mereka mengambil hak orang lain sesama mereka. Nah, ini Nabi SAW menyeru dan memberi contoh. Baik kaumku, timbanglah dengan jujur, jangan merugikan dan mengganggu orang lain. Nah, Nabi SAW mencontohkan dan jual beli menimbang dengan cara yang jujur. Tapi penyampaian yang disampaikan oleh utusan Allah, para Nabi, ini ditolak, ya, diingkari, dikufuri
kaum Madian ya tidak mau menerima nasihat dari Nabi Syuaib. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami akan tetap mengurangi timbangan agar mendapat untung yang besar. Apakah ini ada di zaman sekarang yang menjual jual itu, jual beras, jual buah-buahan. Dan apa yang terjadi? Mereka juga malah mengusir Nabi Syuaib dan juga pengikutnya. Luar biasa bagaimana sikap kaum Madian. Sehingga wajar mendapatkan balasan. Di dunia mendapatkan balasan, di akhirat juga. Allah Ta'ala mengazab kaum Madian dengan mendatangkan awan hitam dan api. Jadi api. Kebakaran, gempa dahsyat, dan kebakaran menyebar luas. Rumahnya mungkin berdempet-dempet, akhirnya habis semua terbakar. Dalam waktu 7 hari angin tidak berhembus. Nah, mereka kepanasan dan binasa, bergelimpangan. Baik manusia maupun hewan ternaknya mati bergelimpangan. Nah, apa yang bisa kita ambil karakternya? Ini bersikap jujur, tidak merugikan teman. Apakah Anda sudah seperti ini? Orangnya jujur, orangnya tidak merugikan teman, kemudian tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Apakah Anda sudah seperti ini? Tidak mengambil, tidak mengurangi hak orang lain? Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau belum bisa, dicoba agar bisa memiliki karakter seperti ini. Karena setiap amal kita, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal kita walaupun kecil seperti debu, baik akan dibalas. Dan begitu juga keburukan sekecil debu, zarah, akan dibalas juga. Jadi, mari kita berusaha bersikap jujur, tidak merugikan teman, tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain, dan setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan. Demikian kuliah kita. Kita akhiri mengucapkan doa juga, diawali doa, diakhiri dengan doa, dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.